Pada mulanya, benua Amerika ini didiami bangsa Indian atau suku Indian pada tahun 1492, yang dimana Columbus tiba di benua Amerika. Setelah kedatangan Columbus juga, banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Dan akibatnya, Amerika bagian selatan dikuasai oleh Spanyol dan Portugis, sementara Amerika Utara menjadi rebutan antara Prancis, Inggris, dan juga Belanda. Belanda akhirnya keluar dari Amerika setelah adanya barter wilayah penjajahan dengan Inggris. Belanda menyerahkan New Amsterdam kepada Inggris untuk mendapatkan Pulau Run yang berada di Maluku. Oleh Inggris, lalu diubah New Amsterdam menjadi New York yang sekarang kita kenal. Dengan keluarnya Belanda, maka perebutan dominasi tanah jajahan Amerika Utara hanya menyisakan Inggris dan Perancis. Kedua negara tersebut lalu terlibat perang 7 tahun, di mana Inggris memenangi peperangan itu sehingga semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Amerika berhasil direbut. Akhirnya, orang-orang Inggris membentuk koloni-koloni yang berjumlah 13. Sebetulnya kehidupan di sana sebenarnya cukup berkembang, tetapi masalah muncul ketika Inggris memberlakukan berbagai kebijakan pajak yang sangat berat setelah perang melawan Prancis, di mana Inggris membutuhkan uang untuk menutupi biaya perang dan koloni dianggap sebagai sumber pendapatan. Umumnya, para koloni ini adalah imigran yang pergi karena faktor ekonomi dan agama. Mereka merasa tingkat kesejahteraan ini tidak berkembang selama di Inggris dan tingkat kepadatan penduduknya semakin tinggi. Kemudian, Raja Inggris juga memaksa rakyatnya untuk menganut Kristen Aligran dengan melarang agama lain selain agama yang tersebut. Orang-orang Inggris yang merasa terbebani, merasa tidak bebas dengan adanya larangan beragama tersebut, memutuskan lari ke Amerika. Latar belakang revolusi Amerika yang pertama, paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika diciptakan oleh pelarian-pelarian Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik, di mana kaum koloni menyatakan bahwa mereka merupakan manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Yang kedua, paham kebebasan dalam perdagangan. Para kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan, di mana hal itu bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi di daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Peraturan tersebut juga tentu mendapat perlawanan dari negara koloni karena sifatnya yang sangat memonopoli serta bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dalam perdagangan. Yang ketiga, pemberlakuan pajak yang tinggi pada tahun 1763. Inggris baru saja memenangi perang melawan Prancis yang disebut Perang ke-7, di mana meskipun Inggris memerangi Prancis, Inggris juga mendapatkan hal atau dampak yang buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Dan untuk menuntut kas yang rugi, Inggris memberlakukan peraturan-peraturan untuk menarik pajak dari kolonial Inggris di Amerika. Beberapa pajak yang diterapkan pemerintah Inggris sebagai berikut. Yang pertama ada Sugar Act atau Undang-Undang Gula, yang dimana di sini mengatur pajak impor gula bagi warga koloni Amerika. Lalu selanjutnya ada Stamp Act, yang dimana itu pajak untuk dokumen, surat kabar, bahkan kartu permainan atau Undang-Undang Perangko. Ketiga ada Currency Act, di mana di sini larangan koloni mencetak mata uangnya sendiri. Lalu ada Townshend Act, yaitu pemberlakuan pajak terhadap timah, cat, gelas, dan kertas. Lalu selanjutnya sebenarnya ada Tea Act, yaitu aturan memonopoli teh yang mengharuskan kaum koloni harus membeli teh hanya kepada Inggris. Tentunya rakyat Amerika menolak semua bentuk pajak yang sewenang-wenang dan melanggar hak ini. Warga koloni merasa ini tidak adil karena mereka dipajaki tetapi tidak punya wakil di parlemen Inggris. Mereka tidak menerima karena penduduk koloni diwajibkan membeli teh dari hasil impor Inggris. Dan pada 1770, karena tidak menyukai kebijakan tersebut, rakyat koloni mulai menyerukan untuk memboikot semua produk dari Inggris dan dampaknya barang-barang tidak laku, pemasukan Inggris menurun, dan kerajaan Inggris yang menjadi kesal. Dan dari sinilah lahir slogan terkenal mereka yaitu No Taxation Without Representation, yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan. Lalu pada 16 Desember 1773,
Kekecewaan rakyat dan penolakan rakyat Amerika ditumpahkan pada 3 kapal Inggris yang bermuatan teh. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu membeli dan membayar pajak dari teh tersebut setelah mendarat dari pelabuhan Boston dengan menyamar sebagai suku Indian berhak kaum kolonis, kemudian menceburkan teh tersebut hingga pelabuhan kota Boston dipenuhi dengan teh. Peristiwa ini terkenal dalam sejarah revolusi Amerika Serikat yang sering disebut dengan The Boston Tea Party, yang dimana singkatnya peristiwa ini merupakan peristiwa protes dari warga koloni terhadap kesewenang-wenangan Inggris termasuk tentang pajak teh. Tentunya kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Act pada 1774 yang dimana isinya dari isi kebijakan tersebut kita tahu bahwa Inggris benar-benar berniat mendatangkan tentaranya ke Amerika. Dan benar saja, Inggris benar-benar mengirimkan tentaranya ke Amerika dan ketegangan tersebut pecah. Dan pertempuran juga tentunya terjadi. Pertempuran Lexington, Bunker Hill, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, dan tentunya pertempuran Saragota yang berlangsung sepanjang 1775 hingga 1777. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika dapat bantuan Prancis dan juga Belanda. Pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran terakhir di Saratoga. Di samping itu juga, Amerika menerapkan taktik diplomasi dengan mengirimkan Benjamin Franklin ke negara-negara Eropa. Dan pada 1776, Thomas mengutarakan pendapat dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat, yang berisi tentang gagasan kemerdekaan di negara Amerika Serikat. Lalu orang-orang yang berwenang dan berkepentingan tersebut berkumpul di Philadelphia dan memutuskan deklarasi dengan tidak hanya memonopoli saja, tetapi juga kemerdekaan negaranya. Deklarasi tersebut disusun oleh Thomas Jefferson dan ditandatangani 4 Juli 1776 dan dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Akhirnya, di Perjanjian Paris juga, pada tahun 1783, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika. Dan pengaruhnya adalah yang pertama, berkembangnya sistem demokrasi, yang kedua, pengembangan hak asasi manusia dan juga pengakuannya, dan yang ketiga, mendorong kemerdekaan bangsa. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah revolusi Amerika dan diakuilah Amerika Serikat yang merdeka dan berdaulat oleh Inggris.